Salam Oke Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu kejerak! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Petugas polisi dan juga Satpol PP Kota Surabaya razia sejumlah lokasi yang disinyalir sebagai ajang tempat mesum. Tukar uang baru seakan sudah menjadi tradisi jelang Lebaran tiba. Sejumlah pelajar sekolah menengah pertama Negeri 5 Kota Batu lakukan sensus serangga. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam NET Jatim hari ini, berbagai informasi menarik dan inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan untuk Anda. Loh, Kak Mahesa Nugraha dan inilah NET Jatim selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah tunjuk 2 pelaksana tugas atau PLT untuk gantikan 2 kepala dinas yang telah ditangkap KPK. Sementara itu, Kamis kemarin seluruh kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Pasca ditangkapnya 2 kepala dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kamis siang kumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Jayabaya, kantor gubernur, berlangsung tertutup. Dalam pertemuan ini, gubernur tekankan pentingnya integritas kepala dinas dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah ini tadi kita kumpulkan dalam rangka memberikan support terhadap, tolong kembali lagi dialog terhadap dirinya sendiri, melakukan introspeksi tentang integritas itu. Kemarin yang disampaikan Pak Laude kan menyampaikan bahwa penyakit seperti ini seluruh legislatif seluruh Indonesia seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur juga telah menunjuk 2 pelaksana tugas (PLT) untuk gantikan 2 kepala dinas yang telah ditangkap KPK. 2 PLT tersebut yakni Abdul Hamid sebagai PLT Kepala Dinas Peternakan menggantikan Rohayati dan Hadi Sulistyo sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan menggantikan Bambang Herianto yang telah ditangkap KPK atas dugaan suap terhadap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, petugas gabungan polisi dan juga Satpol PP Kota Surabaya gerebek sebuah rumah indekos di kawasan Dukuh, Kupang Barat. Dalam penggerebekan ini, petugas amankan sejumlah pasangan mesum, mucikari, dan juga PSK. Jumat dini hari, tim gabungan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya dan Satpol PP menggerebek sebuah rumah indekos di kawasan Dukuh, Kupang Barat, Kota Surabaya. Di sini petugas amankan seorang PSK dan mucikari yang sempat bersembunyi. Hasil penyelidikan, PSK dan mucikari ini merupakan mantan pekerja prostitusi di lokalisasi Doli. Modus mucikari tadi, cewek itu diambil dari komplek bekas lokalisasi Doli. Jadi Germo kita menawarkannya di komplek Doli dan dibawa ke tempat kos lokasi pertama tadi. Ada indikasi ini peralihan daripada pasca penutupan Doli itu? Itu perlu didalami lagi sehingga didapatkan data yang akurat soal peralihan lokasi atau berubahnya modus yang memanfaatkan bekas komplek Doli. Sementara,
jajaran Polsek Wonokromo, Surabaya juga merazia sebuah kos di kawasan Prapanca. Dari tempat ini, petugas mendapati 3 pasangan bukan suami istri. Ironisnya, beberapa di antaranya masih berusia remaja. Razia rumah kos akan terus digelar oleh tim gabungan di Surabaya. Targetnya untuk menekan kegiatan yang menjerumus penyakit masyarakat selama bulan Ramadan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Kasus penipuan bermodus penggandaan uang terjadi di Lamongan. Pelaku yang menjanjikan bisa gandakan uang hingga miliaran rupiah. Supari dan juga Khairul, penipu bermodus penggandaan uang, ditangkap Satreskrim Polres Lamongan. Aksi tersangka ini diketahui setelah korban menyadari uang yang digandakan pelaku adalah uang mainan. Kedua tersangka sebelumnya mengaku bisa menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Dan dari tangan tersangka, polisi sita ratusan lembar mata uang berhasil mainan, airsoft gun, dan juga emas batangan palsu. Rp10.000 sebanyak 100 lembar, ya, pecahan uang dari Brasil. Nah, setelah itu si korban mendatangi ke mana? Ke bank itu ke Surabaya, ternyata ditolak karena ini diduga uangnya uang mainan replika. Jadi bukan uang palsu, ya, uang replika. Kepolisian Perairan Banyuwangi berhasil gagalkan sindikat perdagangan benur lobster. 7 orang pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti 45.000 ekor lebih benur lobster yang akan dipasok ke Singapura. Lebih dari 45.000 ekor benur lobster pasir dan lobster mutiara berhasil disita Kepolisian Perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Lobster ini akan diselundupkan ke Singapura melalui Bali. Lobster anakan ini diamankan dari 7 pelaku yang merupakan sindikat perdagangan antar kota. Mereka ditangkap di kawasan Pantai Pesanggaran, Banyuwangi Selatan, Selasa lalu. Berawal dari penangkapan 2 tersangka warga desa Sumber Agung. Dari keduanya, polisi kembangkan dan berhasil menangkap 5 tersangka lainnya yang berasal dari Waktu Ulo, Jember, Rabu siang. Betul, kami telah mengamankan 7 tersangka terkait pencurian bibit lobster. Kita kenakan pasal Undang-Undang Perikanan nomor 45 dengan ancaman 8 tahun dengan bibit lobster berjumlah 45.653 ekor dan DB 4 unit mobil. Dan selanjutnya kita lakukan penyidikan. Di pasaran, lobster anakan ini laku dijual hingga 400 juta rupiah. Perdagangan benur lobster ini juga dapat mengancam populasi lobster di Indonesia. Dengan satu benih lobster yang dapat menghasilkan telur dan anakan sekitar 100, ya ibaratnya 100. Dengan 100 itu, apabila yang tertangkap 4.000, tinggal dikalikan saja. Ada berapa banyak sumber daya ikan lobster yang akan hilang dengan dalam kurun waktu yang singkat ini apabila terus-menerus ditangkap. Setelah berhasil disita, lobster anakan ini nantinya akan dilepas liarkan kembali ke lautan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, masyarakat diimbau agar lebih waspada membeli kebutuhan. Kikil serta kulit sapi yang diputihkan dengan pewarna tekstil ditemukan masih dijual di sejumlah pasar-pasar tradisional. Salah satunya di Lamongan. Dan dalam sidak, petugas juga temukan daging rusak serta daging busuk. Daging sapi busuk ditemukan masih dijual di pasar tradisional Sidoarjo, Lamongan. Selain warnanya sudah berubah, daging juga beraroma menyengat. Perdagangan bahan pangan tak layak konsumsi ini terungkap dalam razia pangan Kamis pagi. Tak menampik dagingnya dijualnya sudah rusak, pedagang berdalih menjajakannya untuk pakan ternak. Yang nggak lama sih ya, 2 hari 3 hari ya segitu. Pokoknya daging nggak langsung laku kan, fresher gitu mas. Oh gitu, tapi masih ada yang beli nggak? Beli tapi buat makan ikan. Tim menyita temuan pangan tak layak untuk diteliti lebih lanjut dan dimusnahkan. Petugas juga akan berikan sanksi pada pedagang karena dengan sengaja menjualnya. Kalau nanti positif salmonella, terus E. coli itu yang menyebabkan diare, bisa
tipes juga bisa. Itu bukan apa aja? Kalau tadi berubah warna ya? Iya, berubah warna. Udah nggak layak ya Bu dikonsumsi ya? Kalau sudah berubah warna itu berarti sudah untuk kesehatan konsumsi manusia sudah membahayakan. Selain daging, tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, dan Polisi juga memeriksa bahan pangan segar lainnya. Di antaranya hasilnya ditemukan pula kikil dan kulit sapi berformalin dan diputihkan dengan pewarna tekstil. Petugas masih akan dalami rantai perdagangan bahan pangan berbahaya ini. Pelanggaran keamanan pangan rentan terjadi saat permintaan tinggi seperti pada Ramadan ini. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Beralih ke Blitar, tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan temukan mie instan kadaluarsa. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah minuman kemasan dalam kondisi rusak. Petugas pembinaan dan pengawasan obat dan makanan pemerintah Kota Blitar temukan puluhan mie instan kadaluarsa masih dijual di pasaran. Selain mie instan kadaluarsa, petugas juga mendapat sejumlah minuman kemasan dalam kondisi rusak. Temuan ini didapatkan saat dilakukan razia makanan dan minuman di sejumlah minimarket di Kota Blitar. Hari ini di salah satu swalayan di Kota Blitar kita temukan adanya mie instan yang expired. Mas langsung kita adakan penyitaan dan sekarang lagi kita dengan teman-teman. Yang kedua ada produk-produk kemasan rumah tangga di mana tidak mengalami expired juga kita lakukan penyitaan langsung dan sekarang lagi kita data dengan teman-teman. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa dan dalam kondisi rusak disebabkan belum adanya sanksi tegas pada penjual. Apa yang dilakukan dalam ini pembinaan. Nah, pembinaannya itu perlu diintensifkan. Artinya kalau perlu itu sampai kunjungan ke perusahaannya. Artinya yang bermasalah produk apa ini sampai dilacak ke perusahaannya. Terus yang kedua itu karena tim juga ada pihak kepolisian itu langkah hukum itu juga perlu dikondisikan. Razia makanan dan minuman digelar untuk menekan mamin berbahaya di pasaran, terutama di bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Jika Anda pecinta kebab, Anda harus mencoba kebab ayam kurma di Surabaya. Jangan kemana-mana, NET Jatim akan segera kembali. Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Boleh ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi!
Ya, ragam kegiatan positif bisa dilakukan selama bulan suci Ramadan. Salah satunya seperti yang dilakukan komunitas Good People Surabaya. Bersama siswa sekolah inklusi Bakti Wiyata, mereka gelar lomba menghias kue dan juga kepada anak berkebutuhan khusus. Lihatlah keceriaan anak-anak ini. Menari, menghias cupcake, hingga buka bersama dengan Net Good People Surabaya. Keterbatasan tak halangi mereka di bulan Ramadan. Tak kurang 30 siswa dibantu orang tua masing-masing, mereka nampak serius dalam menghias cupcake. Jelang waktu berbuka, sejumlah pentas seni ditampilkan. Selain meriahkan bulan Ramadan, ajang ini juga sebagai silaturahmi di antara anggota komunitas. Nah, dengan sekolah inklusi ini kan jarang ya dengan anak-anak inklusi kita tahu, oh ternyata mereka mungkin punya keterbelakangan mental, tapi dengan kondisi seperti pun mereka bisa berprestasi. Contohnya seperti tadi ada anak-anak yang lomba menang Olimpiade Fisika. Nah, acara ini agar lebih membagi berkah juga dengan anak-anak inklusi sendiri. Jadi ini sebagai program, salah satu program dari sekolah kami untuk mengajarkan anak-anak tentang keagamaan. Jadi bagaimana mereka mengerti atau secara praktek agama Islam di bulan Ramadan itu mereka mengenal buka bersama, terus kemudian juga saling berbagi. Acara ini ditutup dengan pemberian hadiah dari perwakilan kantor Net Biro Jatim dan dilanjutkan dengan buka bersama. Melalui ajang ini, diharapkan semangat positif bisa tumbuh bagi anak didik maupun untuk Net Good People Surabaya. Sony Misdananto melaporkan untuk Net. Ya, warga Batu punya cara lain untuk ngabuburit. Bukan habiskan waktu di kebun apel atau pergi ke Jati Park, tapi mereka berlatih motocross. Cici Pratnya Paramita berbagi informasinya untuk Anda. Beginilah cara menunggu waktu berbuka puasa sebagian anak-anak di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Semangat dan terampil mengemudikan motor trail. Para orang tua antusias mendampingi anaknya ngabuburit sambil mengasah keterampilan hobinya. Tak perlu pergi ke sirkuit off-road khusus. Ajang motocross ini cukup dilakukan di lapangan yang terletak di Kecamatan Junrejo. Seru banget sih, biasanya di sini sambil lihat balapan, terus sama nongkrong-nongkrong gitu. Sering nggak, Bang? Sering, biasanya. Selama bulan Ramadan ya? Selain anak-anak, aktivitas ini juga diikuti orang dewasa. Tertarik adu latihan off-road ini? Pastikan menggunakan perlengkapan keamanan ya. Kegiatan ini diadakan setiap hari, mulai pukul 3 sore hari hingga azan maghrib. Ya, jika Anda pecinta kebab, Anda harus mencoba kebab ayam kurma di Surabaya. Rasa manis kurma bercampur nikmat di kebab ayam khas salah satu resto ini bisa menjadi menu berbuka puasa untuk Anda. Inilah kebab ayam kurma, yakni menu andalan salah satu restoran di kawasan Kecamatan Gubeng, Surabaya. Aneka sayuran dari irisan tomat hingga bawang bombay plus saus mayones dan tambahan kurma. Jadikan kebab ayam kurma difavoritkan pengunjung. Ini kebabnya rasanya baru ya, nggak kayak yang biasanya. Ada perpaduan rasa ayamnya sama kurmanya. Jadi rasanya beda. Kebab kan kebanyakan daging sapi ya. Kalau ini dari ayamnya matangnya pas, well done banget. Kemudian dari kurmanya juga manis. Satu porsi kebab dibanderol Rp18.000. Bisa jadi referensi menu berbuka puasa. Restoran buka mulai pukul 4 sore hingga jelang waktu sahur. Sony Misdananto melaporkan untuk Net.
Selanjutnya kita ke Banyuwangi. Kalau tadi menu berbuka, sekarang menu sahur. Nah, namanya bebek kobong khas kota Banyuwangi. Nah, bebek ini terkenal dengan bumbu pedas dan nikmatnya, dan khusus buka malam jelang dini hari. Berlokasi di Jalan Adi Sucipto, jantung kota Banyuwangi, Jawa Timur, inilah warung makanan berciri khas pedas. Namanya bebek kobong. Disebut kobong karena rasa pedasnya. Khas pedas bebek kobong terletak pada sambal kuahnya. Pas disantap dengan nasi panggang yang dibungkus dengan daun pisang. Tak pernah sepi pelanggan, sajian bebek kobong cocok disantap saat berbuka maupun makan sahur. Ya itu sensasinya itu tadi, pedas, terus nasinya kan nasi kukus sama bakar kan. Ya saat lapar pusing gitu kan bisa jadi enak kenyar gitu. Satu porsi bebek kobong dibanderol Rp20.000. Dibuka sejak 2014 lalu, omset warung setiap malam minimal 5 juta hingga 7 juta rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Yang menukar uang baru seakan sudah menjadi tradisi jelang Lebaran tiba. Lalu bagaimana Wali Kota Surabaya menyikapi banyaknya penyedia jasa penukaran uang baru di jalanan? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Net Jatim segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat cantik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Jasa penukaran uang kini marak di jalanan. Antisipasi beredarnya uang palsu, petugas Polresta Mojokerto merazia penukaran uang. Razia jasa penukaran uang digelar di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Petugas Polresta Mojokerto memeriksa uang baru yang dijajankan. Ini sebagai antisipasi beredarnya uang palsu. Jasa penukaran uang baru pecahan kecil mulai marak jelang Lebaran. Ini karena meningkatnya permintaan warga yang lakukan tradisi membagikan uang baru saat Lebaran.
Nah, yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai uang ini sampai tercampur dengan adanya uang palsu. Mungkin itu yang utama. Di samping juga kasihan masyarakat yang sebagai jasa ini, ya kan, termasuk juga kan akibatnya ke lebih luas juga. Ratusan warga Madiun rela berdesak-desakan untuk menukarkan uang baru 1,48 miliar rupiah yang disiapkan Bank Indonesia Cabang Kediri ludes hanya dalam waktu 2 jam. Inilah suasana penukaran uang baru yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Kediri di alun-alun Madiun Kamis siang. Warga mengantri dan berdesak-desakan selama 1 jam untuk mendapatkan uang baru persiapan Lebaran nanti. Selain dijaga ketat polisi, penukaran uang dibatasi maksimal 3,7 juta rupiah per orang dan dalam pecahan 2.000 hingga 20.000 rupiah. 1,48 miliar rupiah yang disiapkan ludes hanya dalam waktu 2 jam. Penukaran berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Dan tahun ini BI Kediri menyiapkan 6,3 triliun rupiah. Jadi untuk satu masyarakat dijatah 3.700.000. Artinya 3.700.000 masing-masing pecahan hanya mendapatkan 1 pak atau 1 bentol saja. Untuk tahun kemarin kita sekitar 5 triliunan. Nah, mungkin untuk tahun ini ada kenaikan, Mas. Ya sekitar 10 atau 20% dari ini. Setiap jelang Lebaran seakan sudah menjadi tradisi warga untuk tukar uang baru. Hal ini pun disambut para penyedia jasa penukaran uang. Seperti yang terjadi di Surabaya, tiap hari kini ramai para penyedia jasa penukaran uang di jalanan. Jasa penukaran uang baru seperti ini akan Anda temui di berbagai jalanan di Surabaya. Di Jalan Pahlawan salah satunya. Di kawasan ini, dengan mudah ditemukan warga yang menawarkan jasa penukaran uang. Sehingga warga tak perlu antri panjang untuk menukar uang baru. Udah sering tuker di sini, nggak kali ini aja. Tahun kemarin udah pernah tuker. Iya. Lokasinya di pinggir nggak menyusahkan? Enggak, malah gampang dan terjangkau. Potongannya lumayan murah. Dibanding sama bank? Di bank kan emang nggak ada potongannya, tapi males antrinya, tuh susah juga. Apa aja Mbak detail itunya pecahannya? 5.000-an aja. Memang yang dicari itu. Kenapa Mbak kok mau nukerin di pinggiran gini? Males antrinya. Di bank. Kalau di bank kan antri, kalau di sini kan nggak antri. Nggak takut kayak misalkan ada palsu gitu? Enggak. Para penyedia jasa memilih menawarkan di pinggir jalan dan trotoar dengan maksud agar mudah dijangkau oleh warga. Meski mereka seringkali ditertibkan oleh petugas Satpol PP karena dianggap mengganggu ketertiban. Udah 10 tahunan, Mbak. Nggak takut ada Satpol PP, Pak? Ya kalau ada Satpol PP nanti disuruh minggir, ya minggir, Mbak. Ini kan cuma 1 tahun sekali. Kalau tahun kemarin Satpol PP itu lihat tiap hari lewat sini. Disuruh minggir ya minggir. Kalau sekarang sih cuma kemarin tuh 1 kali. 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an yang dicari. Enggak takut. Enggak apa, ya enggak takut. Udah biasa. Aman, alhamdulillah. Cuma uang balen ya juga dapat, kalau uang palsu nggak tahu, nggak pernah. Sementara itu, Wali Kota Surabaya menegaskan tidak ada larangan adanya jasa penukaran di Surabaya. Namun, mereka ditertibkan dikala dianggap mengganggu ketertiban. Kita enggak ada perda itu. Enggak ada perda itu. Ya, kemarin aku minta BI yang berusaha notabkan. Sebetulnya menurut aku nanti aku coba sampaikan BI. Kalau BI ada di mana-mana, itu ya dia bisa ada di mana-mana, maka ya itu usaha itu juga akan berhenti dengan sendirinya. Kalau penertiban itu bukan penertiban jasa keuangannya, mereka kan menggunakan jalan-jalan itu aja, menggunakan pedestrian itu nertibkan kok. Selain dihimbau agar tak mengganggu ketertiban, para penyedia jasa juga dihimbau agar waspada dengan adanya kejahatan jalanan. Karena uang yang mereka bawa jumlahnya cukup besar dan bisa menjadi sasaran. Nita Liana, Adi Santoso melaporkan untuk NET.
Kapolda Jawa Timur sidak ke sejumlah kawasan yang dianggap rawan terjadi macet saat mudik Lebaran. Kapolda juga berharap sejumlah ruas tol bisa dioperasikan untuk membantu mengurangi kemacetan. Kamis siang, Kapolda Jawa Timur pantau langsung kesiapan petugas kepolisian untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Simpang Mengkreng di Desa Megigis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri salah satunya. Kawasan ini termasuk salah satu rawan terjadi kemacetan karena merupakan pertemuan arus lalu lintas dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk. Mengacu pada tahun-tahun yang lalu, ya di Mengkreng alhamdulillah tidak ada kemacetan yang signifikan. 3 tahun sebelumnya iya, bisa 8 jam, tapi tahun belakangan ini sudah tidak lancar. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, tanggal 16, jembatan Beli bisa berfungsi, paling tidak mengurangi beban yang di sini, tidak perlu pakai kontraflow segala macam kalau itu berfungsi. Kalau enggak ya bisa mengurangi beban 20-30% lah kalau jembatan Beli ini. Untuk mengurangi kemacetan, Kapolda Jatim juga berharap agar tol yang menghubungkan Kertosono Mojokerto bisa difungsikan saat arus mudik Lebaran. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Meski belum memasuki musim mudik Lebaran, ratusan calon penumpang kapal tujuan Pulau Kangean membludak di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Calon penumpang ini memilih mudik lebih awal ke kampung halamannya untuk menghindari kehabisan tiket kapal. Meski Idul Fitri masih sekitar 2 minggu lagi, warga Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur memilih mudik lebih awal. Sejak Kamis pagi, ratusan calon penumpang kapal cepat Ekspres Bahari tujuan Pulau Kangean sudah antri di depan pintu masuk kapal di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Untuk pertengahan bulan puasa ini ada kecenderungan lebih awal ini masa para calon penumpang kita ini. Untuk tahun kemarin enggak seperti ini sebenarnya, cuman tahun sekarang ini ada lebih awal, mungkin faktor dari libur lebih awal. Seluruh bangku penumpang yang berjumlah 360 kursi penuh terisi. Bahkan para penumpang juga penuhi bagian buritan kapal. Para penumpang ini memilih mudik lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket kapal. Selain itu juga untuk berbelanja kebutuhan Idul Fitri lebih awal. Lebih awal supaya lebih enak di perjalanan, tidak terlalu sesak. Jadi supaya cepat gitu sampai ke tempat tujuan. Keluarga kan di sana menunggu. Dari mana, Bu? Dari Kalimantan, Banjarmasin. Jumlah penumpang tujuan Pulau Kangean diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Ya, kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya akan kami hadirkan titik balik dari seorang Kepala Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Jatim segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30, hanya di NET. Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything's great, man.
watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhada, selaku Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Selama menjalani profesi sebagai hakim di Pengadilan Agama, banyak romantika yang saya alami. Saya bertugas di Pengadilan Agama ini sudah 9 kali mutasi, berpindah-pindah. Yang pertama dulu pernah di NTT, di Atambua, kemudian pindah juga ke NTB, ke Bali, dan pada akhirnya saya ke Surabaya. Peristiwa yang pernah saya alami dulu ketika saya pertama pindah dari Larantuka ke Pengadilan Agama Selong. 3 bulan saya di Pengadilan Agama Selong, oleh Ketua Pengadilan Agama saya diberi mandat untuk memimpin eksekusi. Ketika datang di eksekusi yang luasnya itu 2 hektar, saya di lapangan saya temui semak-semak dan sawah ladang yang daun pisang yang banyak. Begitu sampai lokasi, 1 orang keluar dengan membawa pedang. Pak, jangan diteruskan. Maju lagi, keluar lagi, jangan diteruskan. Sampai sekitar 20 yang melingkari dari tim saya, sekitar 7 orang waktu itu. Ketika bingung, langsung panitera ngomong saya, bagaimana ini Pak? Apa diteruskan enggak ini? Tidak ada alasan kita mundur sebelum kita dicoba dulu. Akhirnya saya ketika suasana menegang, pemohon eksekusi melepas baju dia. Langsung, jangan petugas yang diamankan, jangan petugas yang dimusuhi, tapi sayalah lepas baju. Kebetulan polisi waktu itu hanya 4 orang, yang 2 orang itu bawa pistol, yang 2 orang hanya bawa pentungan biasa. Saya bingung teruskan atau tidak, tapi ini gengsi kalau sampai eksekusi tidak berhasil. Saya sebut namanya, mana tereksekusi, mana Abdul Muluk. Muncullah dia dari semak-semak. Karena maklum saya belum bisa bahasa Sasak, bahasa Lombok waktu itu, panitera akhirnya negosiasi, berbicara dengan baik, tidak berhasil. Laporlah ke saya teruskan atau tidak. Saya berpikiran bergejolak, tapi berketetapan hati, saya yakin Allah pasti melindungi jalan saya dengan niat yang baik ini. Di antara 20 orang ini, saya lihat satu persatu siapa yang paling kuat dari itu. Semua gegap tegap. Saya datangi 1 orang itu, saya bicara, Bapak pasti bukan orang sini. Sama Pak, saya ini cari sesuap nasi, Bapak juga cari sesuap nasi, maka kita sama-samalah, sama-sama membutuhkan uang. Nah, dari bicara-bicara itu akhirnya dia merendah, dan langsung saya duduk, dia duduk, pedangnya dijatuhkan, duduk. Akhirnya
karena dia tokohnya itu duduk langsung 19 orang temannya itu pada duduk semua. Disitulah saya bercerita panjang lebar. Akhirnya saya perintahkan panitera untuk mengukur objek lokasi yang dieksekusi. Diukurlah semua sampai berjalan sekitar 1 jam. Saya cerita kiri kanan sampai selesai pelaksanaan pengukuran. Dari situ panitera dan tim lapor ke saya, Pak sudah selesai. Betapa kagetnya si pemohon eksekusi ini, si tereksekusi ini, si Abdul Muluk dan keluarganya. Kaget apa? Saya sudah menyewa orang untuk mengamankan ini, ternyata malah dikasih cerita kiri kanan berhasil. Nah inilah seni, ternyata dengan kita tundukkan, kita omongi baik-baik, seseorang yang beringas, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, orang itu bisa kita hadapi dengan baik. Itu peristiwa pengalaman saya pertama di tugas di Lombok waktu itu, di Selong tepatnya. Sehingga dari itulah dapat saya ambil hikmah. Yang membuat saya berani itu apa sih? Ternyata saya itu pertama karena dari dukungan keluarga dan juga dari orang tua yang membuat jiwa saya pemberani dalam menghadapi masalah-masalah yang itu. Yang kedua, dalam menghadapi orang yang dalam keadaan marah, kita pun jangan emosi juga. Kita harus sabar menghadapi. Dan yang ketiga, mungkin dari semua itu intinya adalah pertolongan dari Allah. Saya yakin kalau saya berbuat benar, Allah akan menolong kita. Seandainya pun saya celaka gara-gara tugas itu, kita insya Allah akan menjamin kita dengan mati syahid. Saya yakin itu, sehingga tugas yang saya alami, alhamdulillah hari-hari dengan tanpa ragu saya berjalan dengan baik. We're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Nonton terus acara Breakout. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, besok pagi jam 9:30 hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gember kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya,
Saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show hanya di Net. Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Jawa Timur memberikan edukasi kepada pelajar dengan melakukan sensus serangga di sumber air berantas Kota Batu, Jawa Timur. Hasilnya ditemukan 6 jenis capung punah karena penggunaan pestisida. Bersama 25 pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Batu, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Jawa Timur lakukan sensus serangga di sumber mata air sumber berantas. Sensus dilakukan dengan meneliti hewan kecil serta larva serangga yang ditemukan di hulu das berantas. Keberadaan serangga merupakan indikator tingkat kontaminasi perubahan ekosistem lingkungan perairan karena sensitif terhadap perubahan lingkungan. Banyak serangga yang berbeda-beda yang kita amati tadi. Ada serangga yang hidupnya di air yang tercemar dan ada yang tidak. Kayaknya jenis serangga capung-capung yang di atas air itu, soalnya kayaknya airnya sudah tercemar lebih banyak. Dampaknya ya serangga itu bisa mati dan nanti kayak pertanian itu juga bisa. Pertanyaannya semakin tidak subur karena airnya juga sudah tercemar oleh limbah. Ada fenomena perubahan iklim dan perubahan lingkungan itu kita melihat yang paling sensitif itu serangga ternyata. Jadi serangga itu bisa menggambarkan perubahan lingkungan. Di Jawa Timur yang paling vital adalah Sungai Berantas ini karena ini adalah sungai yang menghidupi bagi hampir 30 juta orang ya di Berantas ini. Maka kita ingin melakukan sensus terhadap serangga air yang ada di Berantas. Di Bumi Aji ini adalah diterapkan pertanian intensif di mana orang memakai pestisida yang berlebihan. Bahkan informasi terakhir kita menemukan ada residu organofosfat itu di dalam kubis itu. Dan juga kita menemukan ada fenomena pencemaran di Kali Berantas, ada perubahan kelamin ikan itu. Ini apakah ada korelasi gitu, antara pemakaian pestisida DDT dengan perubahan lingkungan di Kali Berantas? Selanjutnya, sampel akan dibandingkan antara mata air Arboretum dengan aliran Sungai Kuali Kota Batu yang telah tercemar limbah warga. Dengan kegiatan ini, diharapkan generasi muda bisa lebih kritis dengan kondisi lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Beralih seputar tempat wisata, kembangkan potensi lokal. Sejumlah pemuda di Sumeneb menghias Bukit Desa menjadi lokasi wisata yang unik. Tak hanya siang hari, sejumlah pengunjung datang ke kawasan ini pada malam hari untuk sekedar bersantai dan menikmati panorama alam. Bertempat tinggal di kawasan perbukitan, para pemuda desa Daramista di Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur manfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Lokasi wisata baru ini namanya Bukit Tinggi. Bukit Gundul yang dulunya tak terawat, kini mulai disulap menjadi kawasan wisata.
Sejumlah spot untuk swafoto disediakan agar pengunjung merasa betah. Nampak dari kejauhan, pemandangan pusat kota Sumeneb nampak jelas jika cuaca bersahabat. Menurut saya keunggulannya di sini tempatnya memang strategis, pegunungan gitu kan ya Mas. Kemudian di sini juga rimbun dengan adanya pohon-pohon seperti itu. Tinggi intinya kan seperti itu. Dikatakan bukit tinggi karena memang tempatnya yang tinggi seperti itu. Tak cuma itu, pengelola juga sediakan gazebo untuk tempat bersantai. Ya, dengan adanya gazebo ini kan kita sebagai pelajar itu bisa ya sambil mengerjakan tugas di sini. Dengan adanya pemandangan-pemandangan itu kayak apa ya? Ngerjain tugasnya itu lebih mudah tuh. Bisa kumpul sama teman-teman, bisa bawa bekal bareng, kita ngumpul di sini bareng-bareng sambil senang-senang juga bisa. Kawasan wisata Bukit Tinggi dirintis sejak Maret 2017. Berasal dari dana swadaya, para pemuda mulai membeli bunga serta menata areal bukit seluas 2 hektar. Ya, dari dulu di sini kan lahan kosong, istilahnya ya cuma masyarakat biasa, rumah-rumah biasa, ternyata ya ada lahan kosong tidak bisa ditanami. Terus sama masyarakat, sama ada orang istilahnya investor sama arsitek masuk ke sini. Terus bekerja sama masyarakat di sini, jadinya lahan ini sama masyarakat dijadikan bukit atau wisata. Tak cuma siang, di malam hari juga banyak pengunjung yang datang. Sekedar bersantai sambil memandang dari jauh cahaya dari pusat kota. Masuk ke tempat ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp3.000. Didi Setiabudi melaporkan untuk NET. Sejumlah batu bersusun mirip Stonehenge di Inggris menjadi destinasi baru jujukan wisatawan di Bondowoso, Jawa Timur. Batu susun ini diperkirakan berusia ratusan tahun peninggalan zaman megalitikum. Namanya Batu Susun Solor. Disebut Solor karena lokasinya berada di Desa Solor, Kecamatan Cerme, Bondowoso, Jawa Timur. Deretan batu ini berjejer rapi dan berdiri tegak mirip dengan objek wisata Stonehenge di Inggris. Tak heran ia menyandang julukan Stonehenge van Java. Untuk menuju lokasi dibutuhkan perjuangan. Wisatawan disuguhi jalan tebing terjal setapak menyusuri kawasan semak belukar lalu menanjak. Namun keringat wisatawan akan terbayar jika sudah mendekat ke lokasi batu-batu ini berada. Pemandangannya luar biasa bagus dan sangat cocok jadi objek selfie bersama teman dan keluarga. Ya dari Instagram kan sekarang lagi viral. Terus katanya sih mirip batu yang ada di Inggris. Kesininya aduh butuh perjuangan banget, tapi setelah kesini oke banget, keren. Apa kesannya sampai sini? Indah, bagus, terus pokoknya keren. Selain pengunjung saya juga traveling blog. Yang mana nanti hasil dari perjalanan ini yang akan saya tulis di blog saya, yang nantinya biar orang-orang tahu tentang tempat ini. Layak nggak? Kalau menurut saya sih untuk tempat ini layak ya, cuman untuk akses jalan kalau bisa perlu diperbaiki. Batu-batu raksasa di kawasan ini merupakan tanah cadas yang padat dan tak mudah retak. Usianya diperkirakan telah mencapai ratusan tahun. Bahkan ada yang menduga batu ini merupakan peninggalan zaman prasejarah megalitikum. Hanya saja hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian secara menyeluruh. Kawasan ini merupakan wilayah konservasi hutan milik Perhutani Bondowoso. Susahnya akses jalan menuju lokasi ini jadi kendala tersendiri yang menyulitkan para wisatawan untuk berkunjung. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, akhirnya informasi tadi sekaligus menjadi penghujung NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit dan selamat menunaikan ibadah puasa.
need to play pretend. If you stay with me again, would you mind closing the bedroom